Kecelakaan maut terjadi di Tol Surabaya pada Sabtu 5 Maret 2022. 3 orang meninggal, puluhan orang luka-luka akibat peristiwa yang melibatkan bus dan truk ini. Ada peristiwa mistik saat kecelakaan karena tiba-tiba seorang penumpang bus berusaha merebut kemudi sehingga kendaraan oleng dan terjadi tabrakan. Bus yang membawa 43 penumpang itu adalah rombongan dari Palembang, Sumatera Selatan, yang baru selesai ziarah di makam Sunan Ampel, Surabaya. Lantas, adakah pengaruh gaib dari kekeramatan makam Sunan Ampel? Seperti apa tanggapan dari cicit Sunan Ampel terkait peristiwa ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rombongan yang berjumlah 43 orang itu datang dari Palembang, tapi mengalami peristiwa menegangkan saat usai berziarah ke makam Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Bus menabrak truk setelah seorang penumpang tiba-tiba hilang kendali dan merebut kemudi. Banyak yang menyebut peristiwa ini banyak bermuatan mistik, karena puluhan orang itu baru merampungkan ziarah penting di pusara seorang wali keramat. Papi Seto yang merupakan turunan ke-14 dari Sunan Ampel pun angkat bicara. Kejadiannya ada satu rombongan dari peziarah itu yang tiba-tiba ingin merebut setir kemudi dari driver bis itu. Nah, itu kan membuat kaget dan pasti jadi kecelakaan. Nah, itu kabarnya sang driver dan keneknya meninggal dunia. Itu rombongan itu katanya habis pulang dari ziarah makam Eyang Ampel. Oke, sekarang Papi Seto ingin menanggapi. Papi Seto sebagai cicit atau keturunan dari Eyang Ampel, dari Eyang Sunan Ampel. Barusan tadi Papi Seto sudah juga melihat menerawang ke sana. Kejadian itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas goib yang ada di sana. Tiga orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Truk yang mendapat hantaman keras dari bus rusak berat dengan supir menjadi korban meninggal. Lalu benarkah peristiwa maut ini ada hubungannya dengan aktivitas penumpang bus yang baru selesai ziarah ke Sunan Ampel? Nah, kejadian itu kalau Papi Seto lihat adalah ada bangsa jin yang memang beraktivitas di jalan tol itu yang memang jahil ya, karena memang ada beberapa kelompok klan dari bangsa jin itu senang darah manusia, senang membuat goyah keimanan seseorang muslim atau agama lain itu, karena memang sumpahnya jin itu akan mengganggu manusia. Nah, ini kalau Papi Seto lihat sepersekian detik dari jin yang ada di sekitar situ yang biasa memang membawa korban nyawa itu masuk ke orang, salah satu jemaah itu, dan membuat blank seperti kesurupan, ingin mengemudikan itu, dan ya itu pasti akan membuat kaget pengemudinya.
Papi Seto yang dikenal sebagai keturunan Sunan Ampel ke-14 menegaskan bahwa peristiwa kecelakaan itu bisa saja disebabkan oleh keangkeran jalan tol. Bukan oleh sebab para penumpang baru merampungkan ziarah ke makam Sunan Ampel. Secara metafisika, Papi Seto justru menganggap perlu dilakukan semacam ritual pembersihan di lokasi kejadian karena jalan tol tersebut ditengarai tidak selaras dengan alam gaib. Ada yang harus dibersihkan, ya harus ada yang diselaraskan. Mungkin dulu ada kesalahan waktu pembangunan, jadi mereka merasa masih memiliki area titik situ. Kebetulan jin-jin yang ada di titik situ yang golongan ifrit atau golongan hitam yang sering ingin membawa korban jiwa, ya senang bau darah, senang manusia celaka. Kecelakaan yang menimpa 43 peziarah Sunan Ampel tidak ada hubungannya dengan aktivitas mereka di pusara Kanjeng Sunan. Lantas, apa yang membuat salah seorang penumpang merebut kemudi? Benarkah ada pengaruh jin yang tidak baik? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kegiatan ziarah kubur di makam keramat Sunan Ampel sesungguhnya merupakan aktivitas yang baik. Tapi menjadi menakutkan karena ada pengaruh makhluk halus yang bertujuan tidak baik. Hal itu ditangkap mata batin Nyai Lisa saat melakukan telisik mistik atas peristiwa ini. Laki-laki yang tiba-tiba merebut kemudi supir bus dirasuki makhluk halus, penghuni pohon besar di komplek pemakaman Sunan Ampel. Kalau yang saya lihat dari tempat ziarah pun sebenarnya bagus ya kan, tempat ziarah Sunan Ampel, tapi di situ ada kayak pohon besar gitu yang mengikuti orang itu tuh lagi ada masalah bengong gitu kan. Ngikutlah sampai yang di tempat angker tol itu, terus akhirnya terjadi insiden seperti itu. Mas yang saya lihat, kalau bisikan goib enggak, jadi dia masuk ke pikiran kan kosong, terus jin itu yang mengendalikan bapak itu pun bengong lagi ada masalah, kayak kesurupan gitu ya Mas ya, masuk ke dalam pikiran, kesurupan, bukan bisikan sih, kalau bisikan kan beda. Kalau saya lihat dari aspek psikis, orang tersebut mengalami suatu depresi. Kenapa saya bilang depresi? Karena pada saat ketika ziarah di tempat wali, ya Sunan Ampel, adanya suatu omongan yang mengatakan bahwa enaknya mati di sini. Gitu. Artinya ada sesuatu yang di dalam redaksi pemikirannya terjadinya keinginan bahwa dia ingin mati di tempat wali Allah itu. Nah, depresi adalah suatu tindakan pola pikir emosional dari seseorang yang dimana adanya salah satu bentuk keputusan dan rasa ingin bunuh diri. Saat melakukan teropong mistik, Nyai Lisa melihat ada sosok menakutkan yang ikut masuk bus. Sosok itu seperti haus darah. Sehingga lewat penglihatan batinnya, Nyai Lisa melihat ceceran darah setelah terjadi peristiwa kecelakaan. Saya sempat enek ya, karena yang darah korban itu sebelumnya juga
banyak darah di situ, banyak tumpahan darah. Dan yang korban 8 Maret 2022 itu kan ada 3, 2 dari truk, 1 dari bis. Itu yang membuat, yang saya lihat ya, dan saya juga merasakan energinya, itu membuat saya mual karena banyak banget darah amis gitu, bau darah amis. Saya lihat sosoknya itu kayak cowok berbulu, kayak bertaring, semacam itu, tapi nggak gede ya. Kalau gede kan genderuwo, itu lebih kecil lagi, kayak jin gitu. Yang diikutin dari pohon besar yang tadi yang saya bilang, yang di tempat ziarah, dia mengikuti itu. Ditambah lagi ada jin-jin yang angker itu kan di tol itu, Mas, gitu. Karena tol itu kan tadinya kan kayak bukit, terus di underpass jadi jalan tol. Sebenarnya kan itu mungkin jalanan mereka gitu. Kalau yang di tol itu bentuknya cewek, dan banyak sebelumnya banyak korban-korban juga kecelakaan, kayak mobil minibus, terus mobil bis besar juga, ada truk yang saya lihat itu. Kejadian tak terduga saat seorang peserta ziarah merebut kemudi sopir memang terasa misterius. Semua penumpang tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa maut yang membawa hawa metafisika. Tapi apa yang membuat pria perebut kemudi berlaku nekat? Pas kosong, masuklah itu yang tadi dari Sunan Ampel, itu dari pohon besar itu. Jinnya bertaring, terus jinnya besar gitu, emang nggak bagus sih auranya, energinya kuat banget. Sebenarnya dari tempat ziarah udah ngikutin, cuma di tol juga ada gitu, Mas. Di situ juga rawan, angker juga di situ, rawan kecelakaan juga. Makanya kita juga kan sebenarnya kalau orang dulu bilang harus ada ritual buang koin biar kita tuh nggak sial di jalan gitu. Menurut saya ini bukan karena tempat daerahnya yang keramat, tapi memang kondisi orangnya. Artinya di sini ada kecenderungan daripada error, daripada person, daripada orang tersebut mengalami error. Tidak ada yang pernah membayangkan 43 peziarah Sunan Ampel akan mengalami peristiwa menakutkan saat bus menabrak truk hingga 3 orang meninggal. Tapi mungkinkah ada pantangan ziarah yang dilanggar? Apa saja menurut cicit Sunan Ampel hal yang tidak boleh dilakukan selama ziarah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ziarah ke makam para wali memang sudah terjadi sejak lama. Biasanya mereka melakukan perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat lain. Mulai dari makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, kemudian makam-makam di Jawa Tengah, hingga ke pusara Sunan Ampel yang dikenal wali sepuh. Hingga hari ini, dari pagi menuju pagi lagi, makam di kompleks Masjid Agung Ampel Surabaya ini selalu ramai peziarah. Papi Seto sebagai keturunan dari Eyang Ampel, dia mengucapkan terima kasih untuk para peziarah yang masih banyak datang ke makam Eyang Ampel dan Masjid Ampel. Papi Seto terutama terima kasih. Tapi Papi Seto amat berharap, karena ini pesan dari Eyang Ampel, jangan ada yang minta-minta di sana. Bukan minta karomah dari Eyang Ampel atau semua penghuni yang ada di makam itu gitu. Karena ada beberapa tokoh juga yang murid-muridnya Eyang Ampel yang ada di makam Eyang Ampel. Tak pernah sepi peziarah, makam Sunan Ampel memang sangat populer di kalangan umat Islam Nusantara. Dianggap keramat, sehingga banyak peziarah yang percaya makam ini memiliki karomah.
Lalu, apa saja larangan saat melakukan ziarah? Karena ini pesan dari Eyang Ampel. Oke, kalau ke makam kami, para leluhur, para alim ulama tokoh, itu jangan minta-minta. Eyang sangat sedih sekali dan sempat menyuruh Pak Piseto untuk menyampaikan pesan ini. Tapi Pak Piseto apa daya, karena ini sudah jadi budaya ya. Entah juga siapa yang memulai, minta-minta di kuburan itu siapa yang memulai, mungkin sudah jadi udah berapa terakhir. Eyang Ampel berpesan, kami yang sudah meninggal tidak bisa memberi karomah syafaat lagi buat manusia yang hidup, karena urusan kami di dunia sudah selesai. Justru kalian yang masih hiduplah yang harus mendoakan kami. Meski dilarang meminta sesuatu saat ziarah di makam Sunan Ampel, tidak sedikit yang percaya makam keramat Wali Songo paling senior ini mampu memberi manfaat besar untuk sebuah pencapaian. Apalagi beredar banyak cerita orang sukses yang memetik keberhasilan setelah sowan ziarah ke Sunan Ampel. Nah, adapun orang-orang yang merasa terbantukan dari pulang dari makam siapa, oke lah, dari contohnya dari makam Ampel. Umpama dagangnya jadi laris, maju, jadi disayang atasan, jadi dipromosiin, naik jabatan. Itu pasti ulah dari bangsa jin ya, yang ingin merasa berguna hidupnya, yang dulu ikut sama Eyang Ampel atau ulama-ulama lain yang sudah nggak ada nih, atau raja-raja yang sudah tidak ada, itu yang merasa ingin dirinya berguna. Jin yang terbiasa dulu yang ikut sama tokoh alim ulama itu dulu ikut dan membantu secara tidak langsung syiar dan segala macamnya, termasuk ibadahnya. Nah ini setelah mereka itu tidak ada, mereka rasa ingin berguna buat orang banyak, buat manusia tentunya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jangan sampai kalau jin yang golongan putih, taruhlah seperti kalau yang golongan abu-abu, ini akan membawa efek negatif juga ya, walaupun banyak ada juga positifnya gitu. Makam Sunan Ampel di Surabaya memang selalu menjadi magnet untuk para peziarah. Mereka tidak hanya datang untuk berdoa, tapi tidak jarang datang untuk meminta sesuatu. Terutama mengurai problematika hidup. Lantas, adakah benang merah dari aktivitas serupa itu? Dengan kecelakaan maut peziarah dari Palembang pada Sabtu 5 Maret 2022 lalu. Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.